Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan belajar mengenai keseimbangan dan struktur pasar ya. Ini adalah materi ekonomi untuk kelas 10 ya. Baik. Ya, selamat datang kepada seluruh siswa ya. Sebenarnya video ini Ibu buat khusus untuk umum ya, untuk seluruh siswa yang ada di dunia ini. Baik, yang akan kita pelajari hari ini apa aja sih? Ada 4 hal, yaitu pengertian dan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, kurva dan hukum permintaan dan penawaran, dan yang terakhir yaitu proses terbentuknya harga keseimbangan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, jadi gini, pengertian permintaan dulu deh ya. Jadi secara umum permintaan itu adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu, atau secara umumnya permintaan itu adalah keinginan. Permintaan ini dilakukan oleh siapa ya? Dilakukan oleh produsen atau konsumen? Ayo, tentunya kalian udah tahu ya, produsen itu siapa, konsumen itu siapa? Ya, produsen itu adalah orang yang memproduksi barang dan jasa, konsumen itu adalah orang yang menghabiskan barang dan jasa. Jadi kalau permintaan ini adalah dari sisi konsumen. Nah, kemudian permintaan ini identik dengan kebutuhan seseorang ya, kebutuhan, keinginan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan seseorang itu atau mempengaruhi kebutuhan seseorang itu? Nah, di sini Ibu rangkum menjadi 7 ya. 7 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang komplementer dan barang substitusi. Barang komplementer apa sih? Barang komplementer adalah barang pelengkap. Nah, kemudian yang barang substitusi adalah barang pengganti. Nah, maksud poin pertama ini adalah kebutuhan seseorang itu bisa dilihat dari barang komplementernya dan barang substitusinya. Nah, contohnya gini, saya lapar nih, terus saya pengen beli makanan, saya pengen beli nasi uduk seandainya, tapi uang saya nggak cukup. Nah, akhirnya apa yang kalian lakukan kalau uangnya nggak cukup? Kalian cari alternatif lain kan? Kalian beli makanan yang lain yang mengenyangkan juga tapi lebih murah daripada nasi uduk. Nah, itu maksud tadi barang substitusi ya, barang substitusi, barang pengganti. Nah, kemudian untuk barang komplementernya itu kalian kan punya HP ya semuanya ya. Nah, HP ini punya barang komplementer. Apa kira-kira barang komplementernya? Ada yang tahu? Apakah earphone? Apakah charger? Ya, dua-dua itu sebenarnya barang komplementer ya, cuma yang melekat dengan HP adalah casan HP ya. Nah, jadi bayangin kalau kalian punya HP tapi kan nggak punya casannya, gimana? Masih bisa dipakai nggak? Nggak ya, HP-nya mati. Nah, itu adalah barang pelengkap ya. Nah, jadi sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita minta itu berkaitan dengan barang komplementer juga. Kayak mobil dengan bensin, motor dengan bensin, itu barang utamanya adalah motor, barang utamanya mobil, barang pelengkapnya yaitu bensin. Oke. Yang kedua, jumlah pendapatan. Ini tentunya kalau dari sisi kalian jumlah uang jajan ya. Nah, jadi berapa besarnya uang jajan kalian? Terus kalian kan harus buat skala prioritasnya. Kalian dikasih uang jajan, saya dikasih Rp5.000. Kemudian bagaimana caranya per hari misalnya, bagaimana caranya duit Rp5.000 ini cukup untuk 1 hari? Tentunya kan harus mengatur pengeluaran kalian kan, terus membeli sesuatu yang cukup untuk uang kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan jumlah pendapatan ya.
Atau secara umumnya kalau seandainya seorang pekerja, tentunya dia akan membeli sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Ya, harusnya sih seperti itu. Pernah dengar kan ya, orang itu kalau seandainya semakin besar pendapatannya, semakin kompleks kebutuhannya. Nah, itu saling beriringan. Jadi kalau seandainya dulu pas gajinya kecil, oke, saya naik motor nggak apa-apa, masih merasa cukup-cukup aja, maksudnya ya memang segitu kemampuannya. Kemudian ketika gajinya sudah naik, itu udah kayaknya sekarang beli mobil bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, kebutuhan itu mengikuti berdasarkan jumlah pendapatan. Yang ketiga, jumlah dan karakteristik penduduk. Nah, jadi gini, kalau kamu buka toko di suatu tempat, kemudian kalau penduduknya sedikit, tentunya yang beli sedikit kan ya. Nah, kemudian kalau kalau lingkungannya rame, tentu yang beli juga rame kan ya. Nah, terus karakteristik penduduk. Nah, penduduknya ini seperti apa? Tentunya ketika kamu memutuskan untuk menjual sesuatu, pasti kamu melakukan analisis lingkungan kan ya. Kamu melihat, oh, orang-orang di sini butuhnya apa ya? Kan seandainya kamu tinggal di lingkungan orang yang ya beragama Islam lah ya. Terus kamu menjual kebutuhan untuk agama lain, tentunya itu permintaannya akan sedikit ya, karena orang dari luar itu jarang, biasanya orang dari lingkungan. Yang seperti itu ya contohnya ya. Atau ada kamu agama yang lain, terus kamu jual alat-alat untuk kebutuhan orang Islam, tentunya itu akan mempengaruhi juga ya jumlah barang yang terjual. Yang keempat, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Sebenarnya gini sih, coba kamu bayangin, kamu kalau beli sesuatu itu yang pertama kali apa sih? Selera kan ya, suka atau enggak. Nah, abis dari suka atau enggak itu, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu apa ya tahap kedua? Oh itu, lihat harganya, ini berapa? Kan yang seperti itu kan ya. Kemudian sesuaikan dengan budget kita. Ini cukup nggak uang saya untuk beli ini? Kalau tidak cukup, mungkin kamu akan mencari barang yang lain yang mirip, tapi harganya lebih terjangkau. Itu berkaitan dengan selera masyarakat. Perubahan tradisi, nah ini juga bisa mempengaruhi ya. Mungkin kalau dulu ada tradisi kemudian membutuhkan kayak kembang 7 rupa, seandainya kayak gitu ya. Sekarang kan sudah jarang tradisi seperti itu. Tentunya untuk berjualan kembang 7 rupa itu sudah bukan tidak sih, masih cenderung kurang peminatnya. Mode pakaian. Sebenarnya kebetulan ibu tinggal di Jepang. Nah, di Jepang itu kan perubahan mode pakaian itu cepat karena memang juga dipengaruhi oleh musim ya. Di sini ada musim panas, musim dingin, musim gugur. Tentunya itu akan berubah-ubah seperti itu ya. Dan kalau bisa penjual itu mengikuti tren atau mode pada saat itu gitu loh. Jadi biar banyak peminatnya atau pembelinya. Nah, dan ketika kamu membeli sesuatu, tentunya kamu mengikuti mode juga kan ya. Oh, baju ini lagi ngetren nih. Nah, seperti itu kan. Nah, itu juga makanya mode itu menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kelima, perkiraan dan harapan masyarakat. Nah, ini jadi gini. Saat ini, seandainya sudah mau dekat Lebaran. Ayo, apa aja kalau dekat Lebaran yang suka naik? Cabai ya, dan daging-dagingan. Nah, kemudian kamu pengen nih beli daging-dagingan, tapi harganya lagi tinggi. Oh, ya udah deh, nanti aja belinya, nunggu pas turun. Itu perkiraan masa depan ya. Atau kamu lagi ada yang jual dan lagi diskon sesuatu lah, barang kebutuhan. Kamu beli barangnya, kemudian nanti kamu jual kembali pada saat harganya mahal, seperti itu ya. Ini kalau kamu mau jual lagi sih ya, tapi kalau dari segi konsumen sih biasanya kamu membeli sesuatu memprediksi. Atau contohnya gini deh, ada barang diskonan, kemarin diskonnya 10%, hari ini kamu datang ke toko itu diskon 20%. Oke, saya nunggu nanti diskonnya jadi lebih turun lagi. Jadi kamu yaitu perkiraan masa depan ya, atau harapan masa depan. Yang keenam, hari raya keagamaan. Nah, ini juga mempengaruhi ya permintaan seseorang.
Nah, jadi yang tentunya ada beberapa hal yang berkaitan dengan hari keagamaan ya, kayak lebaran tadi itu tentunya kebutuhan yang berkaitan dengan lebaran itu juga semakin meningkat, dan ya makanya hari raya keagamaan itu mempengaruhi. Yang ketujuh, kondisi sosial dan ekonomi ya. Ini berkaitan dengan kondisi masyarakat dan kondisi keuangan masyarakat tersebut ya. Jadi ya kalau lingkungannya di tempat yang memang sering banjir contohnya seperti itu ya. Tapi itu kondisi lingkungan ya, kondisi sosial yang berkaitan dengan masyarakatnya deh. Nah, tentunya kebutuhannya akan berbeda ya. Nah, ini mengenai pengertian dan faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh email ibu, emailnya ibu cantumkan di channel ibu ya. Atau kalian boleh tulis di komentar. Nanti kita sambil diskusi. Oke, ibu lanjut ya. Pengertian penawaran. Nah, jadi penawaran itu adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen. Nah, jadi penawaran di sisi produsen ya, kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode tertentu. Itu pengertian penawaran. Atau secara singkatnya, penawaran itu adalah barang yang dijual oleh produsen. Seperti itu ya. Kita lanjut faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi kalau tadi ada faktor yang mempengaruhi permintaan, tentunya akan ada juga dong faktor yang mempengaruhi penawaran atau faktor yang mempengaruhi seseorang itu berjualan. Yang tadi ada 7, yang ini juga ada 7. Semoga kalian gak bosen ya. Silahkan, ibu sih harapnya kalian itu bisa menyimak juga tampilan videonya ya, tapi kalau kalian nggak bisa, biar kalian bisa tetap mendengarkan, tapi ibu sarankan itu berkali-kali, jadi kalian mengingat. Oke? Faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama yaitu kemajuan teknologi. Nah, tentunya dengan adanya penggunaan teknologi ini, penawarannya barang ditawarkan juga akan berbeda ya, pasti berkaitan dengan teknologi. Biaya produksi. Sebenarnya biaya produksi juga mempengaruhi terhadap harga barang itu sendiri ya. Semakin besar biaya produksi, semakin besar harga barang itu juga. Kemudian persediaan sarana produksi. Nah, ini juga berkaitan dengan apakah sarana itu tersedia atau tidak. Peningkatan jumlah penduduk ya. Kalau penduduknya banyak, tentunya kalian akan stok. Misalnya kan jualan baju ya, tentunya kan akan stok jualan baju yang banyak kan, tapi kalau penduduknya sedikit tentunya kan juga mikir untuk nyetok banyak-banyak. Peristiwa alam. Nah, ini juga mempengaruhi penawaran ya. Jadi terjadinya peristiwa alam, contohnya seperti gempa bumi, seperti gunung meletus, itu juga akan mempengaruhi daya tawar penjual gitu ya. Kemudian ekspektasi atau harapan produsen. Nah, ini juga mirip kayak yang tadi, kayak ekspektasi konsumen. Jadi gini, menurut hukum ekonomi dari sisi penawaran, produsen itu ketika harga barangnya murah, dia akan menawarkan sedikit. Jadi seandainya ketika harga barang itu Rp1.000, dia akan menawarkan hanya 10 barang. Tapi ketika harga barang itu naik jadi Rp3.000, dia akan menawarkan lebih banyak barang. Kenapa? Karena untungnya akan lebih besar kan ya. Beda dengan konsumen. Kebalikannya, kalau konsumen semakin murah barang itu, semakin banyak dia membelikan ya, semakin mahal dia akan semakin berkurang untuk membeli barang tersebut. Harga barang dan jasa yang lain. Nah, ini juga mempengaruhi, harga barang lain juga mempengaruhi penawaran. Oke, ada pertanyaan sampai faktor yang mempengaruhi penawaran? Kalau belum ada, ibu lanjut. Fungsi permintaan. Nah, jadi ya seperti yang kalian lihat ya, atau ibu bacakan deh. Berikut fungsi permintaan. D itu demand, permintaan, sama dengan fungsi PD. P itu price atau harga. Ada keterangannya ya, D sama dengan jumlah permintaan, F fungsi harga. Nah, di sini ada contohnya seperti yang kalian lihat di PowerPoint ini. Diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan D sama dengan 40 min 3P. Berapakah jumlahnya bila harga 5? Harga itu dilambangkan apa? P.
Berarti harganya sudah kita ketahui, yang ditanyakan berapakah jumlahnya. Berarti yang ditanyakan adalah QD-nya. Berarti kita tinggal substitusi kayak di matematika ya. QD sama dengan 40 min 3. P-nya kita ganti jadi 5. 3 kali 5. 40 min 3 kali 5, 15 kan ya. Berapa? Yaitu 25. Jadi ketika harganya 5, jumlah yang diminta adalah 25. Lanjut lagi ke fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran mirip-mirip juga kayak fungsi permintaan tadi, cuma bedanya dia QS. S itu supply atau penawaran. QS sama dengan FP. Keterangannya QS F kali P. QS sama dengan jumlah penawaran, P F fungsi, P S satuan harga. Contohnya, jika diketahui fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan 2P min 5. Berapakah jumlahnya bila harganya 5? Sama kayak tadi kan, tinggal substitusi. QS sama dengan 2 kali 5 min 5 sama dengan 5. Kecepatan gak ya? Semoga gak kecepatan ya. Tetap semangat belajarnya. Lanjut ke hukum permintaan. Nah, jadi untuk mengingat hukum permintaan, ibu lebih suka menggunakan tanda panah ya, hukum permintaan dan hukum penawaran. Jadi ada lambangnya yaitu P dan Q. Panahnya ke atas artinya naik, panahnya ke bawah artinya turun. P harga, Q jumlah. Jadi kalau hukum penawaran, ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan turun. Hukum penawaran ya, sebelahnya, sebelah kanan. Maaf, ini kebaliknya yang namanya ya. Jadi yang paling atas adalah hukum permintaan, yang paling bawah hukum penawaran. Jadi yang bawah ya, hukum penawaran. Ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan juga naik. Ketika harga turun, jumlah yang ditawarkan juga turun. Nah, kalau hukum penawaran dia berbanding lurus. Nah, yang hukum permintaan dia berbanding terbalik. Ketika harga naik, jumlah yang diminta turun. Ketika harga turun, jumlah yang diminta naik. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, ibu lanjut lagi. Kurva permintaan dan penawaran, maaf ya. Oke. Di sini ada contoh kurva permintaan dan penawaran. Nah, seperti yang kalian lihat, kurva ini dibuat dari tabel yang ada di atasnya ya. Jadi ini contoh kurva ini ibu dapatkan dari ruang guru. Kalian bisa ke ruang guru untuk lihat-lihat materi di sana juga ya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sebelah kiri ya, kurva permintaan berdasarkan tabel. Titik A itu harganya, kan garis yang berdiri itu P, garis yang dari kiri ke kanan itu Q. Jadi ketika harganya 20.000, barang yang diminta 120. Kalian lihat ya tanda panahnya itu ya. Kemudian ketika 18.000 barang diminta 140, ketika 16.000 barang diminta yaitu 160, ketika 14.000 180 dan 12.200. Nah, ini kurva ini dibuat berdasarkan hukum permintaan dan penawaran yang tadi itu ya. Jadi kalau kurva permintaan tuh dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Itu kalian ingat-ingat ya.
terima kasih untuk hari ini.